Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadil mu'min wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'wati ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau ana ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun al-ayat. Hadirin al-hadirat peserta kajian kitab Sistem Ekonomi Islam yang saya hormati, utama tentu panitia, ya, kru dari Syiar Malam, Mirja dan juga Azhar. Karena masih suasana Syawal, walaupun udah agak jauh, gitu kan, tentu saya sebelum menyampaikan materi lanjutan kajian kita, saya atas nama pribadi dan juga keluarga tentu mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan kita berharap mudah-mudahan ibadah Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, insya Allah mungkin kita akan membahas, ya, ini bagian akhir, ya, di sistem ekonomi Islam. Kalau kita lihat topiknya itu sudah tidak terlalu banyak, tinggal 2 topik lagi, ya. Yang pertama terkait dengan perdagangan luar negeri, dan yang kedua terkait dengan, ya, beberapa turunan dari perdagangan luar negeri, ya, seperti proteksi dan juga apa topik yang lainnya. Mungkin kurang lebih 4 atau 5 kali pertemuan kita bisa menuntaskan, menyelesaikan kajian pembahasan sistem ekonomi. Baik, izin untuk share topik pada pertemuan malam ini. Kita akan membahas terkait dengan perdagangan luar negeri. Sudah kelihatan, Ustaz ya? Sudah, Ustaz. Sudah. Sudah, ya? Oke. Baik. Jadi topik diskusi kita pada kesempatan malam ini itu terkait dengan perdagangan luar negeri. Jadi kalau kita lihat kitab aslinya terkait dengan perdagangan luar negeri itu ada 2, ya. Pertama mungkin bab besarnya tijaratul kharijiyah, kemudian subbabnya itu waktu tijaratul kharijiyah. Nah, setelah itu kita akan masuk mizanul tijari, neraca perdagangan, kemudian hubungan, ya, internasional antar negara kaitannya dengan perdagangan tentu, dan terakhir itu bicara terkait dengan politik perdagangan luar negeri, baik dalam sudut pandang Islam maupun juga nanti dalam perspektif kapitalis yang sekarang dalam. Jadi ini saya kira topik bagian akhir dari sistem ekonomi Islam. Pokok bahasan akhirnya itu semuanya berbicara terkait dengan perdagangan luar negeri. Nah, pada kesempatan malam ini, ya, mungkin kita akan mengulas ya seluruh yang terkait dengan perdagangan luar negeri. Detailnya mungkin nanti besok bahas
minggu depan maksudnya terkait dengan rincian diskursus atau perdebatan atau istinbat beberapa hukum yang terkait dengan perdagangan luar negeri. Itu barangkali yang pertama kita lihat di dalam kitab Nizamul Iqtisad ini, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani mengawali dengan apa sih yang membedakan perdagangan luar negeri dengan perdagangan dalam negeri. Apa perbedaan ya, perdagangan luar negeri dan perdagangan dalam negeri. Yang pertama belum mendefinisikan, menjelaskan karakteristik ya, karakteristik dan sifat perdagangan dalam negeri. Jadi di kitab itu dijelaskan yang disebut dengan tijaratul dakhiliyah, ini perdagangan dalam negeri dulu. Belum menyebutkan yang disebut dengan perdagangan dalam negeri atau tijaratul dakhiliyah adalah hiya amaliyatul bai'i wasyira'i bainal afrodil ummatil wahidati. Jadi kalau kita lihat perdagangan dalam negeri itu adalah amaliyatul bai'i wasyira'i. Jadi aktivitas jual beli bainal afrodil ummah al-wahidah, di antara umat yang satu. Artinya kalau kita bicara umat yang satu ini tentu konteksnya mana yang lebih luasnya itu adalah perdagangan antar individu dalam sebuah negara, negara Islam itu yang dimaksud, yang di dalamnya ada muslim dan non muslim. Tapi yang non muslim itu adalah mereka yang tunduk patuh ke dalam daulah Islam, menjadi warga negara yang dikenal dengan ahlul zimmah. Nah, pembahasan perdagangan dalam negeri adalah pembahasan terkait dengan tadi hukum jual beli antara sesama muslim maupun muslim dengan non muslim yang masih dalam kategori warga negara. Nah, itu definisi perdagangan dalam negeri. Nah, karena perdagangan dalam negeri itu adalah aktivitas jual beli yang tidak melibatkan entitas negara luar, maka sebenarnya pembahasan perdagangan dalam negeri itu adalah pembahasan fikih terkait dengan jual beli. Fikih jual beli yang negara tidak melakukan intervensi langsung, atau bahasanya itu adalah negara tidak melakukan arahan dan pengawasan langsung terkait dengan perdagangan dalam negeri ini. Jadi negara hanya tentu nanti bentuknya itu pendidikan terkait dengan fikih jual beli. Jadi misalnya kalau kita lihat pernah Umar bin Khattab itu dalam salah satu kesempatan masuk ke pasar dan kemudian beliau pidato, para pedagang yang belum mengerti fikih terkait dengan jual beli keluar dari pasar ini. Maksudnya itu adalah belajar dulu gitu kan. Nah, jadi pengawasan yang dilakukan oleh negara dalam konteks perdagangan dalam negeri yaitu hanya bersifat umum gitu kan. Bersifat umum, mewajibkan masyarakat menjalankan aturan Islam dalam jual beli dan menghukum mereka yang melanggarnya. Dan hukumannya juga langsung tidak berbelit-belit. Maka muncul dalam konteks Islam misalnya ada kode yang disebut dengan kode husbah gitu kan. Jadi pengadilan di tempat, tidak membuat kemudian panjang rantai pengadilan. Ya. Artinya kalau kita lihat sederhana, ya, kalau berbicara terkait dengan perdagangan luar dalam negeri dalam sistem ekonomi Islam. Sederhana dalam artian umat rakyat itu disuruh untuk mengkaji, ya, belajar fikih-fikih muamalah yang terkait dengan jual beli. Tentu kalau kita lihat karena di dalam negara ini tadi saya katakan ada muslim dan non muslim, maka non muslim pun kalau dia kemudian pedagang dia harus belajar fikih Islam, ya kan? Fikih jual beli dalam perspektif hukum Islam. Itu yang pertama ya, perdagangan dalam negeri. Kemudian perdagangan luar negeri, saya Taqiyuddin kemudian menjelaskan yang disebut dengan perdagangan luar negeri atau at-tijaratul kharijiyah ya amaliyatul bai'i syira'i allati tajri baina subi wal umam.
afrodin min daulatin wahidatin. Jadi kalau kita lihat eh, ada sedikit beda nanti karakteristiknya ya ketika berbicara terkait dengan perdagangan luar negeri. Jadi perdagangan luar negeri didefinisikan oleh Syekh Taqiyuddin itu adalah amaliyatul bai wa syira'i. Ya. Aktivitas jual beli sama sebenarnya aktivitas jual beli yang sering kita sebut dengan ekspor dan impor, gitu kan, yang berlangsung antara bangsa dan umat, ya. Tapi bukan antara individu dari satu negara. Ya. Laisa dari disebutkan di sini ada la baina afrodi min daulatin wahidatin. Jadi berarti kalau kita lihat dalam konteks ini perdagangan luar negeri ya kalau bahasa sekarang itu ya ekspor dan impor itu kan. Walaupun nanti sudut pandangnya beda dalam perspektif Islam terkait dengan pembahasan perdagangan luar negeri. Nah, dari definisi tersebut, Syekh Taqiyuddin juga menjelaskan karakteristik yang membedakan perdagangan luar negeri dengan perdagangan dalam negeri. Yang pertama, beliau menyebutkan bahwa perdagangan luar negeri itu esensinya itu adalah perdagangan antara dua negara. Daulah Islam atau khilafah Islamiyah gitu kan, dengan daulah harbiyah atau daulah mu'akhidah. Itu antar negaranya, negara kafir harbi maupun kafir mu'akhid. Atau di antara dua individu dari negara yang berbeda. Jadi jual beli antara dua individu dari negara yang berbeda. Itu yang pertama karakteristik yang disebut oleh Syekh Taqiyuddin. Kemudian yang kedua, perdagangan luar negeri itu adalah perdagangan yang langsung di bawah negara itu akan melakukan pengawasan langsung. Beda tadi, ya. Kalau perdagangan dalam negeri, negara tidak melakukan pengawasan langsung, hanya memberikan pengawasan umum dalam bentuk ya tadi penerapan fikih muamalah jual beli. Tapi untuk perdagangan luar negeri itu negara terjun langsung mengawasi. Karena itu nanti berikutnya kalau kita lihat disebutkan negara bisa melarang ekspor beberapa barang dan mengizinkan beberapa barang lainnya. Ya. Jadi nanti ada barang yang boleh diekspor, yang ada barang dilarang ekspor dan ada barang juga yang dilarang diekspor. Nah itu nanti akan ditetapkan. Dasarnya itu tidak lain adalah keselatan kaum muslimin. Itu yang ketiga, karakteristik yang menyebutkan bahwa dalam konteks perdagangan luar negeri, negara langsung atau klasifikasikan ada pedagang negara kafir harbi dan pedagang dengan negara kafir muakhid. Jadi dalam konteks ini nanti dipilah. Tentu tadi kalau pedagang yang masuk dalam kategori pedagang warga negara ya muslim maupun ahli zimah ya tadi sebenarnya tidak ada yang membedakan dengan perdagangan dalam negeri. Ini nanti yang kemudian akan menjadi perbedaan itu ketika mereka melakukan transaksi itu melewati batas negara. Kemudian yang berikutnya negara akan campur tangan dalam perdagangan dan para pelaku bisnis warga negara ya muslim maupun ahlu zimah itu walaupun perdagangan luar negeri itu tidak intervensi langsung gitu kan pengawasannya dalam bentuk tadi paling kalau dibutuhkan ada pengumuman barang yang boleh diekspor barang yang tidak pengumuman barang yang boleh diimpor barang yang tidak tentu itu semua tadi dengan mempertimbangkan kemaslahatan kaum muslimin. Nah tapi untuk warga negara dari asing baik kafir harbi maupun kafir mu'ahid itu negara akan campur tangan akan bisa bahasanya itu adalah keluar masuknya barang yang dibawa oleh mereka. Nah berikutnya kalau kita lihat dalam konteks
pengawasan, ya. Jadi negara hanya mengawasi warganya dalam perdagangan luar negeri seperti perdagangan dalam negeri tadi. Jadi kalau negara luar negeri, kafir harbi, kafir muahid, negara akan campur tangan langsung, termasuk mengizinkan masuk atau tidak orangnya, gitu kan. Sementara kalau perdagangan itu adalah warga negara, baik Muslim dalam perdagangan luar negeri pelakunya sama seperti perdagangan dalam negeri. Tidak ribet istilahnya itu. Nah, yang terakhir, nah, untuk melakukan itu semua, ya, termasuk keterlibatan negara secara langsung, wujudnya itu adalah negara akan membentuk di setiap daerah perbatasan. Ya, kalau sekarang ada bisa di daerah di pelabuhan, ya kan, laut, kalau itu daerah perbatasan laut yang berhubungan dengan luar negeri, atau kemudian juga bisa jadi di daerah bandara, ya kan, negara akan membentuk satu pos yang disebut dengan masolih menurut para ulama fikih. Ya kan. Nah, apa masolih dan tugasnya? Kita lihat berikutnya. Apa sih yang disebut dengan masolih? Ya, dan apa tugasnya? Saya Takyudin menjelaskan bahwa yang disebut dengan mastoli itu sebenarnya identik dengan tadi ya, tempat pengintai. Ini mastoli atau pos-pos pengintai itu akan didirikan oleh negara di setiap daerah perbatasan. Dan sebenarnya sekarang juga sama itu kan. Saya pernah kunjungan Papua, itu kan daerah perbatasan. Kemudian masuk ke situ, di situ ada pos yang pengintai. Nah, jadi dari Islam, negara Islam. Nah, Masoli ini atau pos-pos pengintai ini apa? Ini tempat juga yang meriksa ini yang melewati dari lihat warga negaranya, warga negaraan. Karena nanti kan daerah perbatasan itu berarti keluar masuk, gitu kan. Keluar itu antara warga negara daulah Islam, ya, atau dengan warga negara kafir baik muahid kafir haji. Itu nanti akan diperiksa. Makanya nanti hampir sama bahasanya dengan sekarang. Mungkin ada harus yang bisa masuk itu yang mendapatkan izin, ya, paspor atau visa misalnya. Paspor ya. Itu eh, yang bisa masuk misalnya. Walaupun mungkin teknisnya nanti secara administrasi ya apapun namanya ya. Tapi mirip lah seperti paspor sekarang. Kemudian yang kedua, tugas Mas Solih ini atau pos kita ini di daerah perbatasan tadi secara langsung itu mengawal dagangan yang masuk atau keluar negara. Jadi barang yang masuk dan keluar ya itu dipantau yang dilakukan oleh tadi ya kaitannya dengan non warga negara. Kemudian termasuk di dalamnya yang ketiga, Mas Solih itu bertugas mengatur perdagangan, bukan hanya mengawasi, tapi mengatur juga perdagangan dan melaksanakan pengaturan mulai pusat-pusat perdagangan di perbatasan tadi, pusat-pusat Mas Solih tadi. Dan yang terakhir, tugas Mas Solih itu adalah mengatur perpindahan individunya, termasuk kekayaannya. Jadi nanti akan kita bahas secara rinci ya, bagaimana kalau si warga negara asing tadi, baik kafir muahid, kafir harbi yang mendapat izin memasukkan barang ke dalam negeri ke negara Islam, gitu kan. Kemudian keluar dulu, nah nanti diatur bagaimana pengaturan terkait dengan kekayaannya yang ada di dalam negeri. Tidak akan bahas rinci sekarang, nanti kita akan bahas mungkin secara rinci di pertemuan minggu depan, gitu kan. Nah, tugasnya itu yaitu siapa yang melakukan itu adalah masolih tadi, administrasi atau petugas yang ditugaskan oleh negara gitu kan, di pos perbatasan tadi. Nah, itu saya kira perbedaan antara perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri serta eh, pos ya, maskoli ya, yang dibentuk oleh negara di setiap perbatasan
termasuk tugas yang harus kemudian dilakukan. Berikutnya tentu yang dibahas berikutnya oleh Syekh Taqiyuddin dalam kitab Nizamul Iqtisad itu terkait dengan bagaimana sih hukum syara terkait dengan perdagangan luar negeri. Jadi di situ dijelaskan kalau kita lihat ya. Jadi sebelum membahas terkait dengan hukum syara terkait dengan perdagangan luar negeri, saya Taqiyuddin mengawali pembahasannya itu adalah memberikan definisi terkait dengan hukum syara. Jadi beliau mengingatkan dan menyatakan bahwa apa yang disebut dengan hukum syara. Nah, beliau mendefinisikan hukum syar'i bi annahu huwa hikamu syar'i al-muta'alaqi bi af'alil ibad. Jadi kalau kita lihat dari definisi ini, nanti kita bisa memahami bahwa yang kemudian diatur itu adalah af'alul ibadnya. Jadi dalam Islam ini nanti yang membedakannya dengan sistem ekonomi kapitalis ya. Dalam sistem ekonomi kapitalis yang menjadi objek bahasan perdagangan internasional itu barangnya, gitu kan? Nah, dalam sistem ekonomi Islam, dalam konteks hukum syara yang dibahas itu adalah af'alul ibadnya. Kenapa? Karena kalau kita bicara terkait dengan hukum syara, itu adalah tadi hidopus syari al-af'al ibad. Nah, dari definisi hukum syara ini, kalau kita kaitkan dengan perdagangan luar negeri, maka saya Taqiyuddin menjelaskan asas perdagangan luar negeri itu adalah pedagangnya, orangnya, ya, bukan komoditasnya. Kenapa? Nah, ya karena komoditasnya itu dia tidak, ya komoditasnya nanti kaitannya dengan ya hukum terkait dengan benda itu kan. Al-aslu fil asya al-ibahah misalnya. Hukum asal dari benda itu adalah boleh. Tapi kalau terkait dengan hukum secara perdagangannya, karena perdagangan itu terkait dengan perbuatan, yang terkait dengan perbuatan yaitu adalah pelakunya, manusianya, pedagangnya. Nah, karena itu asas perdagangan dalam Islam, ya, perdagangan luar negeri, tentunya, itu adalah pedagangnya. Apakah dia warga negara atau bukan? Itu nanti yang akan membedakannya, bukan komoditasnya. Nah, walaupun dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin bahwa ada komoditas, tadi kan kita lihat ya dalam konteks karakteristik perdagangan internasional, itu ada nanti negara bisa menentukan barang yang boleh diimpor, barang yang boleh diekspor. Tapi itu sebenarnya bukan fokus, itu hanya implikasinya. Fokusnya bukan di situ. Jadi memang nanti akan ada jenis komoditas yang diperdagangkan itu memang mempunyai pengaruh dalam membolehkan dan melarang perdagangan tersebut. Tapi ini kaitannya dengan karakteristik sifat komoditas. Dilihat dari sisi apakah komoditas tersebut berbahaya atau tidak, bermanfaat atau tidak. Tidak dilihat dari sisi dari mana sumbernya. Jadi nanti yang kemudian menjadi topik bahasanya dari konteks komoditas ini adalah fakta barangnya, bukan sumbernya, gitu kan. Jadi kalaupun sumbernya dalam negeri, kalau itu membahayakan ya itu akan dilarang. Nah, apalagi kalau barang tersebut membahayakan sumbernya dari luar negeri, ya tentu ini akan juga sama akan dilarang. Jadi ketika berbicara terkait dengan komoditasnya itu sebenarnya itu akan berlaku baik dalam konteks perdagangan dalam negeri maupun konteks perdagangan luar negeri. Tapi objek atau objek syarat, ya asas perdagangan luar negeri itu tetap itu adalah terkait dengan pedagangnya. Nah, dari sinilah kalau kita lihat berdasarkan karakteristik tersebut, ya kan, asasnya adalah pedagangnya. Maka nanti Islam atau syariat Islam dalam konteks perdagangan luar negeri itu akan mengklasifikasi, akan mengelompokkan pedagang itu ke dalam 3 kelompok. Ada pedagang muslim dan ahlul zimah, ya, ini satu ya, muslim dan ahlul zimah atau warga negara. Yang kedua kafir harbi dan yang ketiga kafir muahid. Nah, masing-masing memiliki karakteristik dan ketentuan yang berbeda dalam
melakukan transaksi perdagangan luar negeri. Muslim dan ahlul zimmah itu hukumnya umum gitu kan. Artinya sama seperti perdagangan dalam negeri. Nah nantinya akan kemudian rinci, kita akan bahas minggu depan, itu kafir harbi dan kafir muakhir. Bagaimana dia bisa masuk, bagaimana bisa keluar. Ya. Termasuk juga tadi, barangnya, ketika barangnya sudah ada di dalam negeri, kemudian dia mau pulang ke negaranya, nanti diatur apakah kepulangannya itu sementara atau permanen. Kalau kemudian sementara, bagaimana kemudian harta yang ada di dalam ditinggalkan di negeri ini, gitu kan? Dan kalau permanen seperti apa? Nah itu nanti kemudian diatur secara rinci, ya, dalam konteks perdagangan luar negeri ini. Nah dari situ kemudian muncul dengan asas bahwa perdagangan luar negeri itu adalah pedagangnya. Saya tadi menjelaskan lebih rinci, ya, saya ringkas. Ada aturan-aturan yang terkait dengan perdagangan luar negeri. Yang pertama tadi ya, ini menegaskan kembali dalam konteks perdagangan luar negeri, pedagang itu dilihat dari status kewarganegaraannya, bukan dilihat dari sisi agamanya. Jadi walaupun misalnya ya Muslim ya, kalau dia bukan warga negara Islam atau yang dikenal dengan khilafah, itu tentu akan diperlakukan ya sebagai pedagang bukan warga negara. Nah pertanyaannya apakah mungkin ada ya kan orang Muslim yang dia tidak menjadi warga negara Islam? Mungkin ada gitu kan. Jadi Muslim yang dia hidup di luar negeri gitu kan. Dia merasa nyaman ya, karena misalnya tidak ada tekanan, ya itu tidak harus gitu kan. Cuman tentu nanti hak dan kewajibannya berbeda dengan Muslim yang ada yang tinggal di negara ya, di dalam negeri gitu kan. Nah termasuk juga dalam konteks eh, perdagangan luar negerinya. Itu yang pertama itu. Yang kedua, warga negara Islam baik Muslim maupun non Muslim mempunyai hak untuk melakukan aktivitas perdagangan di luar negeri sama seperti halnya perdagangan di dalam negeri. Jadi artinya mereka bebas melakukan ekspor impor komoditas apapun tanpa harus ada izin dari negara. Maksudnya tanpa harus ada izin negara itu berlaku umum tadi hukum asal. Ya kan? Dikecualikan kalau memang ada barang-barang tertentu yang memang negara melakukan regulasi untuk kemaslahatan umat. Misalnya karena di dalam negeri dalam posisi kekurangan stok pangan ya, bisa aja nanti negara melakukan regulasi dilarang mengekspor pangan. Nah, itu bisa itu kan. Tapi itu kasuistis dalam kasus tertentu. Tapi secara hukum asal perdagangan luar negeri, ya, perdagangan dalam negeri, ya untuk warga negara diberikan kebebasan untuk melakukan ekspor maupun melakukan impor terhadap komoditas apapun. Nah, sementara kalau kita lihat dalam konteks warga negara, ya tadi disebutkan, jadi kewarganegaraan berarti ada warga negara Islam. Jadi dalam konteks ini berarti syariat Islam membagi ya. Di kitab Syekh Taqiyuddin itu disebutkan negara itu kan dalam sudut pandang syariat itu ada dua klasifikasi. Ada Darul Islam, ada Darul Kufur. Nah, Darul Kufur itu kemudian dibagi. Ya, ada kafir harbi hukman dan kafir harbi hakikotan. Nah, kenapa ini dipisahkan? Nanti beda perlakuan negara terhadap warga negara ya dari masing-masing negara ini konteksnya dalam eh, bisnis ekspor dan impor tadi. Nah, kalau kafir harbi hukman ya, ini memerangi tapi secara jujur tapi sedang tidak berperang. Jadi maka ini masuk dalam kategori negara muakhid. Bahasa lainnya negara yang terikat perjanjian. Nah, bagaimana kemudian perlakuan bisnis antara warga negara dan negaranya, ya kan? Yaitu tergantung perjanjian, klausal perjanjian yang ada di dalamnya. Itu yang pertama ya. Kalau pelakunya itu adalah negara kafir muahid ya atau kafir harbi hukman baik individu maupun negaranya.
Yang kedua, kafir harbi hakikotan, memerangi secara de facto. Ini juga ada dua, ya. Sedang berperang secara langsung. Kita lihat yang memerangi kaum muslimin sekarang itu dalam konteks hari ini Amerika Serikat di beberapa tempat, ya, membantai kaum muslimin, ya. Di Suriah terlibat juga. Kemudian ini Israel yang kemarin juga kita lihat bagaimana kebiadaban mereka itu kan ketika kaum muslimin sedang melaksanakan sholat taraweh, ya kan, diusir dan diperlakukan dengan sadis, ya kan, yang sedang melaksanakan ibadah itu masuk dalam kategori kafir harfi fi'lan. Dan yang berikutnya Cina. Cina juga sama. Beberapa daerahnya, ya wilayahnya itu Uighur misalnya, ya, itu kemudian melakukan pengekangan terhadap kaum muslimin. Nah, ada kategori yang kedua, itu adalah negara yang sedang tidak berperang, ya, ya, tapi dia juga tidak masuk dalam kategori muakin. Ya. Jadi dalam bahasa fikihnya itu goeru muhariban bil fikri. Contohnya hari ini kita lihat misalnya Jepang, ya dia tidak ada kemudian memerangi secara langsung terhadap kaum muslimin di beberapa daerah maupun di negaranya. Nah, ini klasifikasi, ya, klasifikasi negara dalam hukum syara yang ini klasifikasi ini akan berpengaruh terhadap regulasi aturan perdagangan. Walaupun kalau kita lihat di sini catatannya status dari masing-masing negara tersebut juga akan berubah dinamis tergantung apakah dia sedang memerangi atau tidak. Nah, itu yang terkait dengan eh, status negara dan di dalamnya tentu warga negaranya. Kemudian yang berikutnya komoditas nanti akan dijadikan eh, sorotan, ya, yang dilarang, ya, ekspor maupun impor nanti. Yang pertama tentunya akan mendatangkan bahaya dorong. Jadi kalau kita lihat kan dalam konteks barang, benda itu kan ada dua. Ada bahaya dari sisi zatnya, dari sisi bendanya, ya. Misalnya minuman keras, ya, atau yang lainnya. Atau mengakibatkan doror karena mengakibatkan kesulitan bagi warga negara. Tadi itu kan, di negara sedang membutuhkan minyak goreng misalnya. Tiba-tiba kemudian ada pengusaha warga negara ya mengekspor minyak goreng karena harga di luar tinggi yang itu akan menyebabkan doror terhadap warga negara, maka negara bisa melarang ekspor barang tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya ini terkait dengan negara yang status dalam perang tadi kan. Seluruh bentuk ekspor dan impor komoditasnya diharamkan atau kalau akan melakukan dia harus ada izin khusus dari negara tersebut. Ini dari sisi komoditas, ya. Secara ringkas, yang dilarang diperjualbelikan di ekspor impor itu yang memiliki dua karakteristik. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat lebih rinci itu kan, dalam konteksnya negara tadi, gitu kan. Kalau kafir pedagang kafir muakhid tadi seperti yang dijelaskan itu ketentuan jual belinya, ya, itu diperlakukan sesuai dengan isi perjanjian. Sementara kalau pedagangnya itu kafir harbi hukman, maka untuk memasukkan komoditasnya itu perlu izin khusus dari negara. Atau juga mau membeli, itu juga sama, perlu izin khusus dari negara. Jika pedagang kafir harbi tersebut sudah berada di dalam negara, ini kan konteksnya kalau dia di luar mau masuk gitu kan membawa barang ke dalam negeri, itu harus ada izin visa, paspor dan sejenisnya kalau konteks hari ini, gitu ya. Nah, jika pedagang harbi tersebut sudah berada di dalam negara, maka dia berhak untuk bergabung di dalam negeri maupun membawa keluar komoditas apa saja, tapi dengan catatan tadi, selama komoditas tersebut tidak membawa doror kepada umat pada kaum muslimin. Kemudian yang berikutnya, pedagang muslim warga negara asing. Nah, tadi saya katakan, ada pedagang muslim, tapi dia bukan warga negara Islam.
siapa Muslim yang hidup di luar negeri. Gitu. Apakah mungkin? Mungkin ada ya. Dulu kalau kita lihat pada masa Rasulullah juga ada itu kan. Ya, ketika ada yang hijrah, ada yang kemudian juga tidak ikut hijrah. Gitu kan. Nah, dari situlah kemudian landasan muncul, ya kan, kaitan juga istimbat dengan konteks kelakuan mereka, ya, terhadap oleh negara, ya, termasuk juga dalam konteks perdagangannya. Nah, mungkin kita nggak bisa kemudian melakukan istilahnya itu logik ini ya, membandingkan kalau begitu berarti negara Islam, karena kan kalau ahlu zimah yang non muslim yang menjadi warga negara itu kan diperlakukan sama gitu kan, dengan muslim yang warga negara dalam konteks jual belinya. Lalu kita nggak bisa mengatakan kalau begitu nggak adil gitu kan. Misalnya kok sementara yang muslim yang tidak hidup di dalam negeri itu malah diperlakukan seperti halnya eh, orang non muslim itu orang kafir itu dalam konteks perdagangan enggak seperti itu tentu ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan adil dan tidak adil berdasarkan pandangan nafsu kita, semua itu didasarkan kepada nasara. Nasara memang membedakan ya, perlakuan negara terhadap muslim yang berada di luar negeri, termasuk dalam konteks ini perdagangan. Jadi ini saya kira karakteristik pedagang dari luar negeri, bagaimana perlakuannya. Nah, terakhir kalau kita bicara terkait dengan perdagangan luar negeri, ini juga terkait dengan eh, ketentuan bea cukai. Ya, kalau kita lihat sama, kita jelaskan. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan eh, bea cukainya, secara umum seperti yang pernah kita bahas juga, bea cukai itu tidak boleh diambil untuk warga negara terhadap komoditas apapun. Karena Rasulullah mengancam dengan keras gitu kan. Dalam salah satu hadisnya, la yadkhulul jannah sahibul maksi. Kemudian dalam riwayat lain, inna sahibul maksi sinar. Hampir sama itu kan maknanya, ya. Tapi dengan lafaz yang berbeda. Yang pertama tidak akan masuk surga pemungut mukus cukai. Sementara hadis yang lainnya, sesungguhnya pemungut cukai itu berada di neraka. Nah ini menjadi korinah yang sangat keras, yang sangat tegas. Negara itu tidak boleh mengambil cukai, mengambil pajak dari komoditas ekspor impor yang dilakukan oleh walaupun warga negara asing. Nah, tapi bukan berarti haram mutlak. Ada syarat dan ketentuan. Diperbolehkan, nah ini diperbolehkan berarti bukan wajib ya. Diperbolehkan memungut cukai tadi kalau eh, negara warga negara kita, daulah khilafah, daulah Islamiyah, ini kan, negara Islam itu mengekspor ke negara kafir harbi tadi, ya, itu kena cukai. Nah, maka boleh itu kan negara mengambil cukai sebagai bentuk perlakuan yang sama. Tapi maksimal adalah sama, tidak boleh kemudian melebihi. Misalnya kalau ada warga negara eh, Islam ekspor ke negara kafir, negara asing, kemudian kena cukai 10%, nah maka ketika warga negara asing memasukkan negaranya, ya, barangnya, ya berarti mengekspor ke kita, itu kan, nah maka bisa diperlakukan cukai juga, maksimal 10%, tidak boleh lebih. Gitu kan. Nah itu terkait dengan ketentuan pajak atau cukai. Jadi memungut bea cukai terhadap warga asing hukumnya mubah, semua dilakukan dengan melihat ada tidaknya kemaslahatan bagi negara. Baik, saya kira itu ya inti terkait dengan perdagangan luar negeri. Saya ingin meluaskan sedikit seperti yang pernah saya sampaikan juga. Dalam konteks hari ini itu ada yang disebut dengan globalisasi. Apakah sama perdagangan luar negeri dengan pasar bebas atau globalisasi? Nah, kalau kita lihat itu sangat beda sekali. Maka hukum caranya pun berbeda. Kalau kita perhatikan hari ini, perdagangan luar negeri hari ini sebenarnya didominasi oleh negara-negara kapitalis
dan dipaksakan dalam bentuk apa yang mereka sebut dengan pasar bebas. Sebenarnya ini merupakan agenda hegemoni dan kepentingan negara-negara kapitalis untuk mengeksploitasi, menjajah, atau menjadikan negara-negara yang mayoritas muslim itu biasanya menjadi pasar dari industri atau hasil pabrik atau hasil industri mereka. Nah, sehingga kita pernah dengar ya sampai sekarang masih ada ya yang disebut dengan AFTA dari globalisasi, ya ada ASEAN Free Trade Area, ya kan. Kemudian juga ada FAFTA, ada AFTA banyak ya fakta-fakta atau kesepakatan perdagangan bebas di antara negara. Nah, sementara globalisasi sendiri kalau kita lihat ini orang asing ya yang menulis bukan muslim, dia mengatakan dimensi ideologi dan teknologi. Dimensi ideologinya adalah kapitalisme dan pasar bebas, sedangkan dimensi teknologinya adalah teknologi informasi yang telah menyatukan dunia. Nah, karena di dalamnya ada ideologi tentu ya, kalau kita lihat karakteristik dari ideologi kapitalis, ya biasanya itu adalah tidak lain penjajahan. Sementara Ahmad Al-Khatib ya mengkritisi dalam bukunya terkait dengan globalisasi, beliau mengatakan bahwa globalisasi itu bukan hanya sekedar internasionalisasi, gitu kan? Tapi sebenarnya yang disebut dengan globalisasi itu adalah penyatuan integritas dan penundukan perekonomian lokal ke dalam perekonomian dunia dengan memaksakan penerapan format ekonomi swasta ya, dalam struktur perekonomian dunia. Jadi dengan pasar bebasnya, dengan swastanisasinya, serta menjadikan ekspor setiap negara itu ditujukan untuk pasar dunia selain untuk pasar regional. Nah dari situlah kemudian Syekh Ahmad Al-Khatib itu menyebutkan bahwa globalisasi itu banyak aspek. Dalam konteks ekonominya itu adalah perdagangan bebas, ya. Dalam konteks yang sedang kita bahas hari ini itu adalah perdagangan luar negeri yang didasarkan kepada perdagangan bebas. Nah, jadi kalau kita lihat dalam perspektif kapitalis, perdagangan luar negeri itu adalah perdagangan antar negara harus dilakukan secara bebas. Makanya nanti mereka mendorong, membuka agar setiap negara tidak melakukan proteksi. Nah ini yang terjadi hari ini ya, yang kita saksikan hari ini, perdagangan luar negeri hari ini betul-betul mengancam dan menghancurkan negara ya, dan juga para pedagang dalam negeri termasuk juga petani gitu kan, dengan tekanan ekspor tekanan ininya ya, kebebasan masuknya. Jadi kapitalis mendorong negara tidak boleh melakukan proteksi ya, yaitu penerapan tarif dan kuota terhadap lalu lintas barang, modal maupun jasa. Nah, sehingga kalau kita lihat perdagangan luar negeri dalam sistem kapitalis ya, termasuk juga sistem kurs mata uangnya, mereka menuntut harus mengambang, tidak boleh kemudian fix, gitu kan? Istilahnya itu floating exchange rate. Sebenarnya apa? Ya tadi kalau kita lihat agar mereka bisa mempermainkan, gitu kan, dengan fluktuasi currency ya, mata uang tadi, gitu kan. Karena kalau kita lihat juga selain tadi ya kebijakan proteksi yang harus juga dihapuskan, kemudian juga free trade area tadi, perdagangan bebas tadi, sistem terus mengambang ya, dengan kondisi hari ini di mana uang yang digunakan dalam transaksi itu adalah fiat money, gitu kan? Maka kalau kita lihat mata uang ini juga menjadi alat penjajah. Bagaimana hari ini sekarang sedang ada isu ya persaingan antara Amerika dengan dolarnya, kemudian ada Cina dengan yuannya, sehingga ada upaya untuk sekarang itu yang dirumuskan de-dolarisasi gitu kan. Jadi bagaimana beberapa negara ingin meruntuhkan atau minimal mengurangi dominasi dolar dalam perdagangan luar negeri. Nah tentu tadi kenapa kemudian ingin mendominasi, karena mereka melihat bahwa ya
currency ya, dolar ini menjadi alat penjajahan. Nah, tapi tadi kalau negara-negara kapitalis yang lain kan, Cina ya juga mereka ingin menjadikan mata uang mereka juga sebagai alat penjajahan, sama sebenarnya. Yang menjadi korban lagi-lagi sebenarnya umat Islam atau kaum muslimin. Nah, sehingga kalau kita lihat dalam konteks hari ini sebenarnya perdagangan luar negeri dengan konsep liberalisasi, perdagangan bebas itu memberikan dampak negatif. Apa dampak negatifnya? Pertama, kalau kita lihat dengan liberalisasi yang terjadi hari ini, negara industri maju akan selalu dapat memenangkan persaingan pasar. Di negara maju pasti. Dan kita lihat sekarang hari ini, gitu kan, ya, negara-negara berkembang itu kan hanya jadi pasar produk negara-negara maju. Ya. Sementara ya, negara-negara berkembang biasanya walaupun mereka mampu mengimpor, mengekspor barang, itu biasanya barang-barang yang sifatnya itu adalah barang yang bukan hasil produksi gitu. Kadang-kadang hasil bahan baku langsung. Indonesia misalnya, dulu kayunya, kemudian juga batu baranya sekarang. Bahkan sekarang kita sedang dirampok juga nikelnya gitu kan. Itu diambil ya, diekspor. Sehingga minim sekali gitu kan. Eh, value added gitu kan. Sementara dari negara-negara maju ya, setelah mereka mendapatkan bahan baku dengan murah, nikel dan yang lainnya tadi, kemudian mengimpor ya, mengekspor sorry, ke negara-negara berkembang itu bentuk barang yang nilainya jauh. Coba aja kita lihat antara barang antara laptop dengan besi atau nikel gitu kan. Ya, itu kan jauh sekali gitu kan. Nah, sementara kita mengimpor itu bahan bakunya, kita selalu mengekspor itu bahan baku, sementara negara-negara maju mengolah bahan baku tersebut, kemudian kembali lagi kemudian ke kita dalam bentuk barang yang lebih mahal karena sudah melakukan proses produksi. Nah, kembali jadi pada akhirnya apa? Negara berkembang itu menjadi apa istilahnya itu tetap miskin dan hanya menjadi objek pemasaran dari kapital. Nah, sehingga dengan perdagangan luar negeri yang hari ini dan didominasi oleh paradigma kapitalis yang dikuasai oleh para kapitalis, ya akhirnya apa? Negara yang miskin tetap miskin, walaupun kaya sumber daya alam seperti Indonesia, bagian besar yang menikmatinya itu bukan rakyat, tetapi siapa? Ya mereka para kapitalis yang ada di negara-negara maju. Saya bulan lalu itu kunjungan ke Kalimantan, di daerah Kalimantan Tengah. Di situ ada ratusan ribu hektar ya, pohon sawit, perkebunan sawit. Kita saya tanya, siapa pemiliknya? Ya pemiliknya itu orang Amerika. Coba bayangkan ya, mereka merusak karena sawit itu selain bermanfaat juga sebenarnya merusak lingkungan juga. Mereka kemudian dengan kekuatan modalnya ya, ya, mereka membabat hutan, ditanami kemudian sawit, ya. Akhirnya mereka yang menikmati itu kan sementara yang ya kita dapat sih cuma hanya sebagian kecil bukan yang jadi buruh-buruhnya tenaga. Sementara para pemodalnya ya mereka para kapitalis dengan tidur-tidur dengan ongkang-ongkang kaki mereka kemudian menikmati hasilnya setorannya dan di negaranya alat ini masih terjaga. Sementara negara-negara kita dan negara berkembang justru komunikasi yang dilakukan oleh para kapitalis dari negara-negara berkembang yang tentu ya bekerja sama dengan para kapitalis lokal. Nah, jadi kalau kita lihat dalam konteks kapitalis, perdagangan luar negeri dengan globalisasinya tujuannya adalah tidak lain untuk melakukan penjajahan. Sementara kalau dalam Islam, ketika ada perdagangan luar negeri pun tetap tujuannya bukan dalam konteks penjajahan, tapi juga dalam mewujudkan merealisasikan Islam sebagai rahmatan. Karena itulah kalau kita lihat dalam konteks hari ini, ya, yang harus kemudian dipahami oleh pemimpin-pemimpin Muslim sebenarnya pemimpin Muslim sebenarnya harus berani menolak gitu kan yang disebut dengan globalisasi perdagangan bebas gitu kan. Cuman sayangnya kita sangat taat sekali negeri ini, negeri ini. Nah dalam pandangan Islam tentu globalisasi perdagangan bebas tadi ya
perdagangan luar negeri dengan perdagangan bebasnya, hukum asal, hukum umumnya itu adalah diharamkan. Kenapa? Pertama, karena hilangnya peran negara dalam melindungi rakyat. Seharusnya pemimpin itu melindungi rakyat. Contoh sekalian kan. Saya sampai pernah ada petani yang protes ketika musim panen impor beras, mereka jatuh. Gitu kan. Impor panen bawang, impor bawang. Akhirnya mereka rugi. Sementara pupuk mahal. Dan tentu ini akan semakin membuat masyarakat sengsara. Nah, sementara tugas pemimpin itu lagi harusnya melindungi rakyat. Nah, karena itu harusnya dalam pandangan Islam, perdagangan bebas itu tidak dihentikan. Yang mengacu kepada paradigma kapitalis. Perdagangan bebas tanpa melihat asal negaranya jelas bertentangan dengan Islam. Perdagangan bebas jelas menjadi sarana penjajahan yang paling efektif dan membahayakan. Sementara Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman. Itu barangkali pas ya Kang Mirja, Bung Mirja, pengantar diskusi pada kesempatan malam ini jam 9 yang terkait dengan overview lah bahasa saya ya perdagangan luar negeri ya. Nanti kita akan bahas secara rinci ya, realitas perdagangan negeri ini lebih rinci nanti insya Allah pada pertemuan minggu depan ya. Mudah-mudahan ini menyegarkan kembali ya pemahaman kita terkait dengan perdagangan luar negeri. Kalau masih ada yang mau didiskusikan, saya persilakan. Saya kembalikan kepada Bung Mirja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesempatan malam ini sudah kita tuntaskan setuntas-tuntasnya materinya ya, Ustaz ya. Baik, kepada para jamaah, tadi sudah dibuka oleh beliau. Siapa yang mau bertanya, kami persilahkan boleh langsung raise hand dan di unmute. Boleh juga ditulis di kolom komentar. Sepertinya banyak tadi yang perlu dipertanyakan. Kalau para jamaah sekalian di rumah ada buat catatan kecil, banyak nih yang bisa dipertanyakan. Ya, silakan Bapak Ibu jamaah yang sudah berhadir, sambil ada yang mungkin sambil ngomong anak, ada yang mungkin sambil masak, ada yang mungkin sambil bekerja. Seperti Ustadz kita pada malam hari ini, sampaikan beliau bersemangat memberikan ilmunya kepada kita. Ini beliau masih stay di kantor, belum balik. Jadi harus kita bayar pengorbanan beliau dengan pertanyaan-pertanyaan pamungkas. Bapak Ibu, ini pada kemana ini? Ada yang pada tidur barangkali. Kalau enggak lah. Atau ada yang mungkin beli paket sebentar lah. Ada yang beli paket, ada yang beli martabak. Memang sudah paham. Ini kan memang sing ya atau review lah. Tapi nanti akan kita lihat secara rinci. Kayaknya mungkin 2 kali ya Ustaz ya untuk pemirsa untuk perdagangan luar negeri. Nanti besok kita akan rinci bagaimana proses pengajuan visanya misalnya itu kan. Siapa yang ini masih lagi berarti ini Ustaz ya. Pertemuan minggu depan ya. Ya, baik. Berarti perdagangan luar negeri masih ada satu pertemuan lagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan insya Allah minggu depan. Ini masih kulit-kulitnya nih. Yang minggu depan itu baru masuk kita ke bijinya gitu ya. Melewati buah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, gimana? Sepertinya sudah pada mengerti ini semua. Insya Allah. Ada yang beli gorengan, ada yang beli bakwan, ada yang beli bakso kayaknya. Pada sibuk masing-masing. Kalau memang tidak ada, kita mungkin langsung minta kepada Ustadz untuk, oh ada nih, insya Allah. Bagaimana potensi, Ustadz ini ada pertanyaan, bagaimana potensi dan peluang jika buat uang berbasis emas, insya Allah. Betul Ustadz. Ini berita yang lagi hot juga nih. Ya, kalau kita lihat
Kalau kita lihat kan sebenarnya eh, BRIC itu kan gabungan dari beberapa negara ya. Jadi yang kalau kita lihat eh, itu kan singkatan. Jadi sebelum menjawab itu, BRIC itu anggotanya siapa aja, gitu kan. Kalau kita lihat kan anggotanya itu, bentar ya, itu terus berkembang gitu kan. Itu kan singkatan dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan South Africa gitu kan. Yang kemudian berkembang dan sekarang mereka berupaya untuk tadi kan, untuk membuat dan menyaingi dolar gitu kan. Maka muncul kan Amerika sekarang sudah mulai juga itu kan, walaupun tetap dolar masih dominan, tapi saya kira lama kelamaan juga istilahnya itu akan terpengaruh juga itu kan. Apalagi kalau kita lihat negara-negara ini kan, kalau kita lihat dari sisi volume perdagangannya itu kan besar. Apalagi kalau Indonesia gabung itu kan. Di situ kan ada India, Cina. Ini kan India dan Cina penduduknya itu kan banyak sekali. Nah kalau mereka bersatu ya, dan transaksi-transaksi misalnya yang dilakukan di antara negara BRIC ini dengan negara lain yang gabung tidak menggunakan dolar, memang itu akan mengancam posisi dolar yang hari ini masih mendominasi. Nah, cuman masalahnya kalau kita lihat dalam pertanyaannya, kalau kemudian membuat mata uang berbasis, saya tidak melihat itu. Jadi kalau kalau kita lihat mereka juga sama, yang mereka keluarkan itu ada basis fiat money, gitu kan. Fiat money ya. Nah mungkin saya nggak tahu ya kalau misalnya nanti ada ini kan ada beberapa yang sedang mau bergabung ya negeri-negeri muslim itu kan. Misalnya pada forum BRIC itu muncul ada negeri-negeri muslim, ada Arab Saudi, Turki dan Mesir. Indonesia juga digadang-gadang untuk bisa ikut gabung misalnya. Nah, rasanya sulit. Oh, buat mata uang. Karena kalau kita lihat leadernya itu kali sama. Jadi saya melihat peluangnya itu kecil ya. Negara-negara BRIC itu kemudian membuat mata uang berbasis emas. Yang mungkin peluang besar yang akan mereka lakukan itu hanya akan mengalihkan dominasi dolar. Dominasi dolar dalam perdagangan luar negeri. Itu aja yang mungkin mengancam gitu kan. Jadi bukan mengancam sisi mereka akan menerapkan mata uang berbasis emas, tapi mungkin peluang untuk itu ada ya, walaupun agak sulit karena memang ini kan kalau kita bicara terkait dengan mata uang berbasis emas itu kan terkait dengan masalah juga sistem ekonominya itu kan. Dan sistem ekonomi kapitalis kan ya, karena BRIC itu kan sama, saya kira juga ekonomi yang terapa ekonomi kapitalis, mereka juga berpikir-pikir untuk menggunakan mata uang berbasis emas. Tapi yang saya lihat yang sedang mereka lakukan dengan BRIC ini ya, mereka akan uh, mempengaruhi, akan mengurangi, bahkan kalau memungkinkan akan menghilangkan, ya, mengalahkan bukan menghilangkan sorry, mengalahkan dominasi dolar dalam perdagangan internasional. Jadi kalau ini memang persaingan. Kalau kita lihat sekarang itu kan di permukaan sudah mulai lihat ya, Cina yang dulunya hanya mendominasi ekonomi sekarang arah juga ke politik.
Jadi pertarungan sekarang dalam konteks eh, negara, gitu kan, walaupun sama-sama kapitalis, gitu kan. Kalau dulu mungkin basisnya ideologi perang dingin, perang itu antara Amerika Serikat yang ideologi kapitalis dengan sosialis. Nah, sekarang itu ya sebenarnya antar negara kapitalis. Gitu. Karena Cina itu ya ekonominya ekonomi kapitalis juga, walaupun tadi dalam konteks politik masih ada spirit sosialisnya gitu kan. Tapi tetap dalam konteks ekonomi mereka kapitalis. Sehingga jadi menurut saya itu adalah pertarungan antara sesama negara kapitalis ya. Sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi kapitalis tetap sampai eh, kapanpun menurut saya agak kembali mata uang itu tidak, karena tadi kalau kita lihat ya filosofi kapitalis itu adalah konteks perdagangan luar negeri itu adalah penjajahan, dan kalau menggunakan mata uang basis emas itu sulit untuk menjadikan perdagangan luar negeri atau juga currency-nya sebagai alat penjajahan. Itu ya barangkali ya. Lanjut Bang Mirja, ada pertanyaan kedua. Tadi pertanyaan Abi Ayas sudah terjawab ya. Kecil peluangnya saat ya untuk mereka menerapkan emas dalam sistem. Halo Ustaz, kedengaran Ya suara ya, saya? Ustaz, iya siap. dengar suara saya Ustaz? Siap, Alhamdulillah. Baik, kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang kedua. Ini ada dari Pak Baidar, Bandung. Insya Allah, Bandung, Sukabumi. Sekitar 4 jam gitu Pak ya. Jauh. Ustaz, Arim juga di Bandung ya Ustaz ya? Iya. Orang Bandung juga nyampe Masya Allah. ke Jadi Medan. main-main Pak ya, main-main ke rumah Ustaz Arim. Soal. Ini pertanyaan Ustaz, apa beda kafir harbi hukman dengan harbi hakikatan yang sedang tidak berperang? Ini ada beda pembahasan kalau mau dijawab. Ya, jadi sebelum ke itu ya, itu ada pernyataan dari Bung atau Tabi Ayah. Artinya basis emas itu kan jika tidak disertai berbasis teknologi ya, gitu kan. Jadi itu hanya menandakan aja. Jadi memang kalaupun misalnya ada peluang ya, menggunakan emas tetap aja. Kalau tidak ada perubahan sistem ekonomi, itu tidak akan ada eh, hasil yang signifikan. Mungkin hanya sekedar eh, ya ada sedikit stabilitas dari sisi moneter. Tapi dampaknya terhadap kesejahteraan, dampaknya terhadap keadilan, ya tentu tidak akan signifikan kalau hanya perubahan itu eh, mata uang berbasis emas perak dari tadinya fiat money. Walaupun dalam kenyataan sulit juga untuk tadi saya katakan itu kan untuk merubah emas mata uang currency fiat money ke emas itu butuh ada negara ideologis dan negara ideologis yang tentu yang karena yang selama ini membackup ya itu kan Islam gitu kan. Identik ya dinar dirham itu kan identik dengan Islam walaupun juga sejarah awalnya itu kan sejarah asal mata uang itu karena dinar dirham atau emas perak. Tapi kan kalau kapitalis itu enggak. Karena tadi kalau kita lihat kan kapitalis itu justru melengsarkan atau menghilangkan emas dan perak karena ingin menjadikan currency mata uang itu sebagai alat penjajahan. Itu yang tambahannya ya. Baik, kembali ke Ustaz Bung Baidar, Kang Baidar dari Bandung. Apa beda kafir harbi hukman dengan harbi hakikatan yang sedang tidak berperang? Jadi sebenarnya kan secara hukum ya, jadi kafir harbi hukman itu adalah
mereka yang disebut dengan kafir muakhir. Jadi negara kafir yang sedang harbi, ya, sedang ada perjanjian. Kenapa disebut dengan kafir harbi hukman? Secara hukum kafir harbi, kan? Cuman ada perjanjian. Nah, kenapa masih dalam kategori kafir harbi? Karena tidak perjanjian dalam Islam itu tidak permanen. Jadi perjanjian dalam dalam tanda kutip damai, ya, tidak ada penawaran jihad, ya, penawaran dakwah maksudnya itu maksimal 10 tahun. Jadi kafir harbi hukman itu sifatnya sementara, makanya disebut dengan kafir muahid itu sementara, sehingga disebutnya nama lain dari kafir harbi hukman itu adalah kafir negara kafir harbi muahid. Nah, sedangkan kalau kita lihat kafir harbi hakikotan itu nggak ada perjanjian, tapi sedang tidak berperang. Jadi itu bedanya, ya. Jadi kalau kafir harbi hukman dia ada perjanjian sehingga sedang tidak perang sesuai dengan perjanjiannya, gitu kan. Sementara kalau kafir harbi hakikotan sedang tidak berperang, ya karena memang tidak berperang tapi tidak ada perjanjian, gitu kan. Nah, itu aja yang membedakannya. Jadi kalau kafir harbi hukman itu sedang ada perjanjian, maka nanti diperlakukan sesuai dengan perjanjiannya, isinya itu. Nah, sementara kalau harbi negara harbi hakikotan tapi sedang tidak berperang, ya itu nanti beda, itu kan. Jadi tidak mengacu pada perjanjian, ya nanti mengacunya kepada fakta, ya. Fakta terkait dengan ekspor impornya, itu kan. Ya berarti misalnya nanti negara atau pimpinan kepala negara melihat, oh ini terserahlah, aman lah karena sedang tidak berperang, silakan bebas, gitu kan, mau ekspor impor apapun, gitu kan, antara warga negaranya, gitu kan, atau negaranya. Kenapa? Karena sedang berperang, tidak hakikatan, hanya dalam konteks tidak ada perjanjian. Nah, tapi kalau dengan kafir harbi yang disebut dengan muahid tadi, ya, itu kan diperlakukan sesuai isi klausal perjanjian. Itu nanti, ya, karena kalau hari ini memang nggak, dalam konteks hukuman nggak ada, kecuali yang hakikatan tadi, hakikatan yang berperang dan hakikatan yang tidak sedang berperang. Misalnya kalau di slide saya tadi kan contoh hakikatan perang itu Jepang. Jepang kan memang tidak ada perjanjian, tapi masuk dalam kategori tadi, gitu kan, kafir harbi yang hakikatan tapi sedang tidak berperang. Itu ya barangkali. Ya, baik. Alhamdulillah untuk Pak Baidar Bandung Barat, Insya Allah. Dari Bandung Barat. Selanjutnya ada dari Bu Desi. Dari Bu Desi ini bertanya, Ustaz, bagaimana sebenarnya hukum bea cukai dalam pandangan Islam dan apa bedanya bea cukai dalam sistem kapitalis? Nah, ini apa yang membedakan antara bea cukai di dua ideologi? Ya, dalam Islam bea cukai itu kan tadi pertama hukum asalnya terlarang, ya. Baik warga negara, sorry, ini kan konteksnya kan untuk warga negara, ya, non warga negara, ya. Jadi haram bagi negara memungut mukus, ya, dari perdagangan luar negeri yang itu kemudian dilakukan oleh eh, siapapun, warga negara ataupun non warga negara. Cuman ada kecuali tambahan, untuk warga non negara boleh, ya, sorry, negara kafir, ya, itu boleh memungut, ya, tapi maksimal, ya tadi sebesar negara tersebut memungut cukai, ya, dari eh, warga negara kita, ya, atau dari negara. Tapi kalau dalam istilahnya
terhadap warga negara sama sekali itu tidak diperbolehkan. Nanti di minggu depan kita akan rinci. Ada juga yang akan boleh, ternyata yang dimakai yang pernah dipungut oleh zakat. Jadi yang ada di dalam perdagangan, zakat perdagangan untuk muslim dan zikyah bagi ahli zimah. Jadi bukan masuk dalam kategori bea dan cukai. Nah, bea dan cukai yang diterapkan kepada warga negara kafir, ya, dengan maksimal tadi sebesar perlakuan negara tersebut terhadap pedagang warga negara kita. Itu yang pertama. Ya. Jadi dalam Islam yang menjadi objek bea dan cukainya itu adalah orangnya, bukan barangnya. Nah, dalam sistem kapitalis itu barangnya, dia tidak peduli siapa warga negaranya. Yang penting barangnya. Ada barang-barang yang kena bea, ada barang-barang yang kemudian tidak. Jadi yang menjadi fokusnya dalam sistem kapitalis itu adalah keluar masuk barangnya, bukan orangnya. Itu yang membedakan. Sehingga dia tidak membedakan warga negara ataupun bukan warga negara, walaupun ada sih regulasi sedikit membedakan, tapi dalam konteks Indonesia ya, karena saya tahu Indonesia itu ada misalnya bea cukai yang punya api itu semacam pemegang impor, lisensi impor, dengan pedagang yang tidak memiliki api misalnya. Itu tapi konteksnya lebih ke barang. Jadi kalau bukan ke status kewarganegaraan. Jadi singkatnya ya, bea cukai dalam sistem kapitalis objeknya itu adalah barang, sementara cukai dalam sistem yang menjadi objeknya itu adalah subjeknya itu adalah orangnya, orangnya. Itu yang membedakan. Bahwa nanti kaitannya dengan barang, ya nanti jadi objek. Untuk menghitungnya dari mana? Dari barangnya, gitu kan. Tapi yang dilihat itu adalah orang yang membawa barangnya. Nah, sementara kapital itu barangnya. Gitu kan. Nggak peduli warga negara ini. Misalnya itu kan, warga negara asing ekspor impor di sini, ya dia akan kena cukai. Warga negara yang melakukan ekspor impor itu kena cukai juga. Gitu kan. Nah beda tadi kalau dalam Islam yang akan kena bea cukai itu adalah warga negara, bukan warga negara. Kalau warga negara Muslim itu tidak dilarang dipungut cukai. Karena dengan tegas Rasul menyatakan la yadhulu jannah sahibul maksi atau inna sahibul maksi sinar. Itu ya barangkali perbedaan singkatnya. Ya, baik. Jadi kesimpulannya adalah untuk warga negara tidak dipungut cukai, tapi untuk prosesnya dipungut seberapa besar dipungut oleh negara negara tersebut kepada warga negara kita. Itu saja. Ya, baik. Untuk Bu Desi sepertinya sudah terjawab pertanyaannya. Langsung saja kita masuk kepada Abu Hafizah di Sungai Penuh. Ustaz, kalau negara yang statusnya berperang itu komoditasnya diharamkan mutlak atau tidak, Ustaz? Soalnya kan ada izin khusus dari negara. Mohon penjelasan lagi, Ustaz. Jadi kalau kita lihat eh, tadi sudah saya sebutkan, kan, kalau sedang berperang itu apapun itu tidak diperbolehkan, mutlak, kan, tidak diperbolehkan. Kalaupun misalnya ada kecualian, yaitu nanti istimbat atau izin istilahnya itu istihad dari khalifah. Jadi secara umum nggak boleh. Maksudnya apa? Kalau konteksnya impor ya, kalau misalnya itu melemahkan bisa aja. Misalnya gitu kan, ada negara sedang berperang, dia malah eh, istilahnya itu mengimpor barang yang justru dengan ekspor gitu. Dengan ekspor itu sebenarnya akan melemahkan. Itu mungkin ya. Jadi istihad khalifah bisa aja kemudian menentukan lain. Tapi secara umum
hukum asalnya secara mutlak, apapun komoditasnya itu kemudian diharamkan. Warga negara atau negara itu melakukan ekspor impor dengan negara. Nah, walaupun nanti memang kalau kita lihat dalam konteks hari ini ya, dalam konteks hari ini kan sebenarnya tadi kan eh, kita mungkin kalau pertanyaan Ustaz Abdul Habib itu misalnya bagaimana status kita hari ini misalnya ekspor impor dari Israel ya yang betul-betul sedang melakukan perang penjajahan terhadap saudara kita di Palestina. Ya secara hukum memang diharamkan itu transaksi dengan Israel, ekspor maupun impor. Bahkan eh, Teh Aqua itu dalam tanya jawabnya menyebutkan kita berkunjung ke ini ya orang luar berkunjung ke Al Aqsa ya, Baitul Maqdis itu nggak boleh. Kenapa? Karena sekarang itu kalau mau berkunjung ke situ itu kan harus mendapat izin dari siapa? Dari Israel. Nah berarti dengan kita apa istilahnya itu mengajukan izin dari Israel untuk berkunjung ke Al-Aqsa, secara tidak langsung kita mengakui eksistensi Israel sebagai penjajah yang menguasai Al-Aqsa. Itu contoh itu kan. Jadi jangankan terkait dengan barang, berkunjung ke sana pun ke negara Israel dan konteks Israel ya, itu kemudian ada hukum yang terlarang gitu kan. Ya kecuali kalau warga negara sana itu kan, misalnya kaum muslimin yang ada di sana itu kan, ya memang dia sedang berjuang kan untuk membebaskan. Tapi kalau orang luar yang mau masuk ke sana, apalagi konteksnya mohon maaf wisata itu kan, itu hanya semakin mengokohkan eksistensi Israel. Makanya ada ulama yang berpendapat kita nggak boleh berkunjung sana. Kenapa? Karena izin visanya itu kan dari Israel. Ketika kita kemudian berkunjung dan mendapatkan izin visa dari Israel, seolah-olah itu kan mengakui eksistensi Israel. Nah itu ya, jadi intinya dari saya melihat mutlak diharapkan bahwa nanti ada kondisi-kondisi tertentu ya ini nanti kembali kepada pertimbangan dari khalifah atau sebagai kepala negara yang tentu dasarnya itu adalah kemaslahatan umat, kemaslahatan kaum muslimin yang dibangun atas dasar syarak. Itu ya barangkali. Ya, baik Ustaz. Sudah terjawab semua pertanyaan. Setidaknya ada 3 atau 4 pertanyaan pada malam hari ini yang sudah kita jawab. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan nanti dikirim saja ke admin, baik itu ke admin saya atau mungkin nanti ke Ustaz Azhar akan kita lanjutkan kita forward ke Ustaz. Tapi untuk malam hari ini sepertinya kita sudah terlebih dahulu berjumpa kita. Ustaz boleh langsung closing statement. Baik, ucapan terima kasih kepada jamaah atau sistem ekonomi yang masih istiqomah, yang terus mengikuti. Mudah-mudahan ilmu atau diskusi yang kita dapatkan, yang kita lakukan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah dan tentu menambah pemahaman kita dan bukannya pemahaman juga kita jadikan yang sudah kita pahami untuk kita sampaikan kepada umat untuk kita dakwahkan kembali atau untuk kita laksanakan kalau kaitannya dengan aktivitas-aktivitas yang menyangkut pribadi atau fardiyah kita. Itu barangkali kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah Ustaz. Oke. Baik, untuk pertemuan malam Kabarnya hari ini penuh gimana, Ustaz? Aman? Ustaz? ya Ustaz. Oke, oke. Itu kabar Ustaz. Habis lihat orangnya baru muncul juga. Ya, Sehat ya semuanya. Alhamdulillah. baik untuk malam hari ini kita cukupkan.
lanjutkan pertemuan kita. Saya pamit ya duluan. Ini ada karena Ya, udah Ustaz. larut. Syukran jazakallah Ustaz. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum Insya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur kecil telah berhadir pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan kita di malam Selasa depan dan berharap kepada Bapak Ibu dapat terus aktif ya bertanya dan kemudian tetap terus stay di akun Syiar Malam Channel yakni di WA grupnya agar tidak ketinggalan info-info kajian-kajian selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri ya Bapak Ibu. Ya, syukran Ustaz. Afwan, Ustaz. Ya.